السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman sehingga kita dapat meluangkan waktu kita untuk beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga setiap detik waktu yang kita lewati ini menjadi sebuah catatan yang akan dihisab oleh Allah dan akan memenuhkan buku catatan kita nanti pada yaumil hisab. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita sehingga kita bisa mengetahui bagaimana indahnya meletakkan dahi kita di tempat sujud, dan sehingga berkat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa mendidik anak kita dan kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Kalaulah seandainya Rasulullah SAW itu tidak diutuskan, maka sungguh kehidupan manusia itu tak ubahnya kehidupan yang sangat kacau balau. Alhamdulillah, ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita di saat kita dilahirkan dalam keadaan Islam, dan Allah juga mengutus kepada kita Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, para asatiz dan para masyayikh yang berhadir pada majelis ilmu ini, dan ayah bunda yang saya cintai, insyaallah ini merupakan wa'adul haq, pertemuan yang ke-12. Janji pasti dari Allah ini dan dari Rasul ini disampaikan kepada kita umatnya agar kita bisa mempersiapkan diri kita. Mungkin selama ini kita lalai dalam menghadapi apa yang memang harus kita persiapkan. Mungkin selama ini kita baru sadar. Mungkin selama ini kita jauh dari Allah dan Rasul. Maka senantiasa Allah dan Rasul itu memberikan janji-janji pasti. Di mana janji-janji pasti itu telah kita bahas mulai dari awal di pertemuan pertama, dan ada yang sudah terjadi baik di fase Makkah maupun di fase Madinah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tulu'u syams minal maghribiha, akan keluarnya matahari dari barat. Ini merupakan sebuah fenomena yang apabila Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah mengkajinya dan membaca hasil research, ternyata perputaran salah satu planet Mars itu sudah agak melambat dari perputaran yang seperti biasanya. Ini hasil research yang dikaji oleh para antariksawan. Dan kemungkinan besar pada suatu saat nanti matahari kita, bumi kita ini juga akan mengalami masa proses perputarannya itu yang akan melambat, di mana pada saat dia sudah sangat melambat dan dia akan berputar balik. Kalau dulu dia berputar ke kiri, nanti dia akan berputar ke kanan. Nah, pada proses berputar kebalik seperti itulah, maka di saat kita tidur malam dengan nyamannya, dengan tenangnya kita tidur malam, dan tidak pernah memprediksikan bahwasanya ternyata esok hari itu matahari tidak akan keluar. Hanya orang-orang yang beriman yang mengetahui bahwasanya ini adalah di antara tanda-tanda kiamat besar yang sudah terjadi. Sehingga pada saat itu para sahabat semuanya menanyakan kepada Rasulullah SAW, bagaimana kita akan salat wahai Rasul? Lihatlah para sahabat, di saat mereka mengetahui bahwasanya matahari itu keluar dari sebelah barat, dan mereka mengetahui bahwasanya matahari itu tidak keluar dalam jangka waktu yang sangat lama,
Pada saat itu yang menjadi pertanyaan para sahabat itu adalah bagaimana kita melakukan salat. Dan Rasul mengajarkan kepada kita umatnya untuk mempersiapkan diri kita bagaimana menghidupi, bagaimana mengalami kehidupan seperti itu. Inilah pembekalan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW sehingga kita yang hidup di atas dunia ini hidup dengan ilmu, bukan hidup dalam keadaan kegelapan. Pada saat itu Rasul mengatakan kita disuruh mentaksirkan, disuruh mengira-ngira. Kalau sekarang waktunya sudah saatnya salat subuh, kalau sekarang waktunya salat duhur, dan perasaan seperti itu, ya, itu hanya ada pada jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena hari ini, kalaulah seandainya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah terlupa, tidak melakukan sesuatu kebaikan, katakanlah salat, ada sesuatu yang tidak enak, ini akan terus diingatkan seperti itu. Begitu juga nanti kejadiannya pada saat matahari itu tidak keluar lagi dari sebelah timur dan dia dalam jangka waktu yang sangat lama, ya, dan itu merupakan perselisihan para ulama berapa hari, dan antara mereka ada yang mengatakan 4, dan berapa lama satu hari itu juga terjadi perselisihan. Nah, pada saat itu seorang mukmin mereka itu akan memprediksikan dengan feelingnya di saat dia beramal, saat dia masih hidup di dunia. Ibnu Mas'ud mengatakan di dalam menafsirkan ayat tersebut bahwasanya ada 3 hal yang menyebabkan semua rentetan kejadian kiamat kubra ini bisa mempercepat terjadinya. Yang pertama sekali Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya diangkatnya Al-Quran. Pada saat itu orang sudah lalai sekali dengan tidak pernah membaca Al-Quran. Nah, hari ini menjadi introspeksi kepada diri kita semuanya. Seberapa besar kita spending waktu kita habiskan waktu kita dengan Al-Quran jika kita membandingkan dengan media sosial yang kita habiskan. Terlepas. Cobalah lihat. Dan ini gambaran dan kenyataan yang paling menyedihkan bagi anak-anak remaja kita. Di saat mereka sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa yang dia pegang? HP, langsung lihat status. Ini setelah salat. Kenapa bisa seperti ini? Dikarenakan inilah tanda-tanda bahwasanya kiamat itu sudah sangat dekat. Khalid bin Walid, dia itu menangis sampai membasahi janggutnya. Kenapa? Laqad syaghalana al-jihad 'anil Qur'an. Ini yang dikatakan oleh Khalid bin Walid. Khalid itu nangis sebesar-besarnya. Sangat sedih beliau. Kenapa? Karena selama ini beliau itu tidak sempat mengulang Al-Quran dikarenakan berjihad kepada Allah, berperang kepada Allah. Ini yang membuat Khalid bin Walid itu sedih yang sangat luar biasa dikarenakan beliau tidak bisa membaca Al-Quran, mengkhatam Al-Quran dikarenakan sibuk dengan jihad. Hari ini, apa yang menyebabkan kita itu sibuk sehingga kita meninggalkan Al-Quran? Maka bersyukurlah di antara Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, yang setiap subuhnya, setiap waktunya kita melihat sambil menunggu waktu terbitnya keluar matahari, mereka mengisi waktunya dengan membaca Al-Quran di masjid. Ini merupakan sebuah amalan di mana nanti amalan tersebut akan memberatkan hisab kita di yaumil mahsyar. Yang kedua, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya perbuatan yang kedua yang menyebabkan hal ini akan terjadi lebih cepat itu adalah dikarenakan para umat Islam mereka itu meninggalkan para ulama. Hari ini berapa banyak orang yang menjadikan orang yang mengaku dirinya sebagai ulama sebagai referensinya. Ini yang paling bahaya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada pihak, katakanlah pihak pemerintah yang memberikan wewenang kepada beliau, kepada dia, sehingga apa? Diikutilah. Ini merupakan tanda-tanda di akhir zaman. Ya. Ada masyarakat yang memang mereka tidak mau lagi mengikuti ulama.
Ini adalah di saat semua tanda-tanda ini akan mengakibatkan akan terjadinya kiamat tersebut. Dan yang ketiga, dicabutnya ilmu pengetahuan. Tanda ketiga, ilmu yang pertama sekali dicabut adalah ilmu mawaris, ilmu warisan. Dan ini paling banyak fenomena yang terjadi hari ini di umat Islam. Mereka di saat seseorang yang meninggal, katakanlah ayahnya meninggal, mereka tidak akan membagi warisan. Dan saya dalam beberapa bulan yang lalu ada sebuah kasus di Banda Aceh yang menanyakan kepada saya, ini sudah generasi ketiga, rentetannya sudah sangat urut, ya. Kalage kekarah, kamu cucu, sudah sangat complicated, sudah sangat menjelimet. Kenapa? Karena dari awalnya warisan tersebut tidak dibagikan sesuai dengan aturan yang diatur oleh Allah dan Rasul. Ditinggalkan begitu saja. Oh, nggak apa-apa, saya sama saudara saya udah biasa, kami baikkan. Generasi pertama semuanya tidak pernah terjadi permasalahan. Pada saat generasi kedua itu sudah mulai timbul kecekcokan. Dan terjadinya paling banyak itu adalah generasi setelah itu. Apalagi aset yang ditinggalkan itu, kalau dulu misalnya tanahnya memang tidak berharga. Namun hari ini tanah itu sudah sangat mahal, puluhan miliar. Apa yang terjadi? Maka semuanya akan berantak. Maka ilmu yang pertama sekali yang akan dicabut itu adalah ilmu mawaris. Ini adalah di antara 3 hal yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud mengenai apa yang akan menyebabkan semua tanda-tanda kiamat besar ini akan terjadi. Oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah, dalam Sahih Muslim Syarah Nawawi juz 2 halaman 192, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun idza akhrajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira." Yang pertama sekali adalah ada 3 hal, apabila telah terjadi ketiga hal tersebut, salah satu ketiganya boleh jadi salah satu ketiganya itu yang muncul duluan, ya. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Maka tidak akan pernah bermanfaat keimanan seseorang apabila dia baru beriman pada saat timbulnya tanda-tanda tersebut. Yang pertama, tulu'u syamsi min maghribiha, keluar matahari dari sebelah barat. Wad dajjal, munculnya dajjal. Dan yang ketiga, wadabbatul ard, dan keluarnya binatang dari dalam perut bumi.